Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-zahirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita sama-sama menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan olehnya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam menjalankan salah satu ibadah mahdhah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Dibarengi dengan itu, saya berpesan kepada diri saya pribadi dan mengajak kepada seluruh jamaah sholat Jumat untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Takwa dalam arti imtithalul awamirillah, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bekal takwa itulah kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara tawakal dan waspada, yang artinya seseorang tidak hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sebelumnya harus ikhtiar, waspada dan mawas diri terhadap segala sesuatu yang belum terjadi. Karena sejatinya manusia itu hanya mengetahui pada kehendak dan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi. Sementara itu, untuk takdir yang belum terjadi, mereka belum mengetahuinya. Di antara ajaran Islam yang mengajarkan tentang tawakal, yaitu yang pertama di dalam surat At-Taubah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Di dalam surat An-Nisa ayat 79, Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 16, Allah sekali lagi menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatl. Yang
artinya katakanlah bahwa pelarian tidak akan membantu kamu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Beberapa penjelasan makna ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, seperti halnya kematian, sakit, sehat, kaya, miskin, jabatan apapun dan lain sebagainya, itu adalah kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia sendiri tidak mengelak dari peristiwa tersebut, akan tetapi di dalam ayat yang lain, hadis-hadis atau hikayat para sahabat, ada yang mengajarkan tentang pentingnya ikhtiar, mawas diri atau waspada. Seperti halnya di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Yang artinya, dan janganlah kamu melempar dengan tanganmu pada kebinasaan. Makna dari potongan ayat ini adalah adanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan kebinasaan atau celaka terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Ayat ini juga bisa dimaknai secara tersirat mafhum mukhalafah, yaitu meninggalkan sesuatu yang menyebabkan diri sendiri ataupun orang lain binasa atau celaka. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Firra minal majdum kama tafirru minal asadi." Hendaklah kamu lari dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana larimu dari singa. Maksud dari hadis di atas adalah adanya anjuran kuat untuk menghindar dari orang-orang terkena penyakit kusta, atau ketika mendekat pada orang yang terkena penyakit kusta, sama halnya orang tersebut mendekat pada singa. Yakni dalam kedua kondisi tersebut sama-sama kondisi yang membahayakan. Yang selanjutnya di dalam sebuah hikayat atau cerita dikisahkan ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mengutus pasukan ke negeri Syam, yaitu Syria, Damaskus, Lebanon dan Palestina. Waktu itu ada wabah. Kemudian sebagian pasukan ada yang usul, kita lanjut ke Syam atau kembali. Sebagian mengusulkan untuk lanjut ke Syam karena semua sudah ada takdir dengan dalih kalau takdirnya kata Tuhan mati, ya kita dalam kondisi mati. Kata Tuhan takdirnya dalam kondisi sakit, ya kita dalam kondisi sakit. Kemudian sebagian pasukan yang lain mengajak pulang atau berbeda pendapat. Diskusi ini tidak berujung selesai, yang kemudian berakhir kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an memerintahkan untuk kembali atau pulang dengan argumentasi beliau sebagai berikut. Kita lari dari suatu takdir pada takdir yang lain, sehingga pulang atau kembali dari perjalanan ke Syam adalah takdir Allah juga. Mungkin itu takdir yang baik karena menghindar dari wabah. Sebaliknya ketika kita melanjutkan perjalanan ke Syam, mungkin termasuk takdir yang tidak baik karena akan berhadapan dengan wabah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari beberapa paparan ayat dan hadis hikayat di atas menunjukkan bahwa ajaran tawakal dan waspada sama sekali tidak bertentangan, yakni berjalan secara beriringan. Di saat yang sama harus tawakal, pasrah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang sama pula harus ikhtiar, waspada dan mawas diri. Berkaitan dengan mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona yang tidak diketahui posisinya ada di mana atau bersifat samar sekali, maka kita harus ikhtiar
mawas diri dan waspada sebelum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk teknis atau cara ikhtiar mawas diri dan waspada, cukup kita mengikuti apa yang telah menjadi keputusan ulil amri, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Karena umat sendiri di samping berkewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga berkewajiban untuk taat kepada ulil amri atau pemerintah selama keputusannya tidak dipertentangkan dengan syariat, sebagaimana penjelasan dalam surat An-Nisa ayat 59. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah orang yang mempunyai otoritas, sementara yang mempunyai di bidang kesehatan adalah para dokter dan pakar kesehatan. Dengan demikian, kita sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam hendaknya mengikuti apa yang telah menjadi keputusan pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah dokter dan pakar kesehatan. Dalam tata cara mengatur tempat ibadah, Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu panutan kita, yakni dalam pelaksanaan ibadah berjamaah harus berjarak antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain, atau dalam arti lain menjarangkan shaf. Tempat ibadah yang bersifat umum harus tanpa karpet atau boleh beralas asalkan membawa sendiri dari rumah masing-masing. Selanjutnya, sering mencuci tangan, menghindari kerumunan orang, dan lain sebagainya. Tiada lain ikhtiar tersebut kecuali demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Allah lah yang lebih mengetahui atas segala kehendaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, marilah kita ikhtiar waspada dan mawas diri terhadap mewabahnya virus COVID-19 atau juga yang disebut dengan virus corona sebagai langkah awal antisipasi kita sebelum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluluskan oleh Allah dari ujian ini, yaitu datangnya wabah di negeri Indonesia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrur raufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. اللهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين